Perkenalkan, saya dan mengenali teman NIM 10116025 praktikum steril masker. Yang kedua, sediaan salep mata. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan formulasi sediaan steril. Perkenalkan, saya Damian Tembun, NIM 10116025, praktikum steril kelas F. Yang pertama, sediaan salep mata. Pembahasan formulasi manufaktur. Di sini ada penjelasannya formulasi dan manufaktur. Di sini definisi. Salep mata adalah salep steril untuk pengobatan mata dengan menggunakan dasar salep yang cocok. Salep mata berbeda dengan salep dermatologi. Salep mata harus steril. Apakah dibuat dari bahan yang sudah steril dalam keadaan bebas hama sepenuhnya atau disterilkan sesudah pembuatan. Di sini juga ada syarat-syarat salep mata. Yang pertama, steril. Yang kedua, bebas hama atau bakteri. Yang ketiga, tidak mengiritasi mata. Yang keempat, difusi bahan obat ke seluruh mata yang dibasahi karena sekresi cairan mata. Yang kelima, dasar salep mata mempunyai titik lebur atau titik lele mendekati suhu tubuh. Evaluasi sediaan. Yang pertama, uji organoleptik. Yang kedua, uji homogenitas. Yang ketiga, uji pH, uji daya lekat, uji viskositas, uji stabilitas. Keuntungan dan kerugian salep mata. Yang pertama, keuntungan waktu yang lebih lama dan biofabilitas yang lebih besar dengan nonsen juga memiliki waktu puncak absorpsi yang lebih lama dari tempat kerjanya, yaitu bekerja pada kelopak mata, kelenjar, sebesea, konjungtiva, kornea, dan iris. Yang kedua, kerugian dari salep mata adalah dapat mengganggu penglihatan kecuali jika digunakan saat akan tidur. Cara-cara sterilisasi menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Sterilisasi uap, sterilisasi panas kering, sterilisasi gas, sterilisasi dengan radiosis ion. Pembuatan salep mata. Yang pertama, kejernihan. Yang kedua, stabilitas. Yang ketiga, buffer dan pH. Yang keempat, tonisitas. Yang kelima, viskositas. Yang keenam, bahan tambahan. Salep mata disiapkan dengan dua metode, yaitu zat aktif yang larut dalam air dan membentuk larutan yang stabil. Maka zat aktif dilarutkan dengan air injeksi dalam jumlah minimum. Larutan tersebut diinkorporasikan pada basis cair dan campuran diaduk hingga dingin. Zat aktif yang tidak larut dalam air, maka zat aktif dihaluskan bersama dengan sejumlah basis campuran, diencerkan dengan basis yang tersisa. Satu atau lebih bahan aktif farmasi ditujukan untuk aplikasi ke konjungtivis. Di sini ada manufaktur. Proses manufaktur harus memenuhi persyaratan proses pembuatan yang baik, terutama yang berkaitan dengan kontaminasi silang. Manufaktur salep mata
kompres, steril, cair, semi padat, atau padat yang mungkin mengandung satu atau lebih bahan aktif farmasi ditujukan untuk aplikasi ke konjuktivi, kantung konjuktiva, atau kelopak mata. Sepanjang manufaktur, prosedur tertentu harus difasilitasi dan dipantau dengan melakukan kontrol dalam proses yang sesuai. Sepanjang manufaktur, prosedur tertentu harus divalidasi dan dipantau dengan melakukan kontrol dalam proses yang sesuai. Persyaratan CPOB, di sini CPOB 2012, terutama untuk persyaratan fasilitas produksi sediaan steril. Yang paling mencolok adalah adanya perubahan persyaratan bahwa untuk pembuatan dan pengisian salep krim, suspensi, dan emulsi umumnya harus dilakukan di ruangan kelas C. Sebelum disterilkan, tipe-tipe kontaminan, variabel dan non-variabel partit, virus, spora atau jamur. Proses pembuatan produk steril dalam wadah akhir, produk diproses secara aseptik. Nama obat sediaan salep mata: 1. Chloramphenicol, 2. Erythromycin, 3. oxytetracycline, 4. gentamicin. Pemilihan wadah salep mata steril, tidak terbudar iseng, tidak boleh berinteraksi dengan cara fisika atau kimia, tidak mudah bocor. Di sini ada beberapa contoh wadah salep mata. Ada 3 salep mata seperti ini, oxycol dan gentamicin, dan juga ada dermatix, dermasin. Contoh sediaan salep mata. Salep mata sendiri ada aktif, bakteri, antimikrobal, antivirus, antiinflamasi. Salep mata chloramphenicol. Yang kedua, salep mata chloramphenicol HCl, salep mata amisin, salep mata tagu-etamisin sulfat, salep mata hidroktor trisonaset, salep mata eksane, salep nat-fosfat, salep mata intokuridin, salep mata vidarabin. Di sini ada keuntungan dan kerugian. Kerugiannya dapat memberikan biofabilitas lebih besar daripada sediaan larutan dalam air yang ekuivalen. Konsep dan waktu puncak absorpsi yang lebih lama, waktu kontak yang lebih lama. Kerugiannya dapat mengganggu penglihatan, hanya bekerja pada kelopak mata, kelenjar baseae, konjuktiva, kornea, dan iris. Cara penggunaan salep mata: pencuci tangan. Pertama pencuci tangan. Kedua, buka tutup tuble taruh kelopak mata, didiamkan sedikit, tutup lagi, letakkan sejumlah kecil salep pada kelopak mata. Jadi kecil salepnya itu di bagian kelopak mata. Di sini ada contoh cara penggunaan salep mata seperti ini. Contoh gambarnya seperti ini. Sekian, terima kasih presentasi obat salep mata steril